Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai teori struktur mikropasar, kecepatan informasi sebagai sumber asimetri baru dalam struktur mikropasar pada mata kuliah Teori Investasi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Nugraha SEMSI AKTCA yang dipresentasikan oleh Eri Rosmawati dengan NIM 2520886. Baik, untuk memahami fenomena ini kita akan mulai dari konsep dasar mikrostruktur pasar, evolusi dan paradigma baru, fokus utama kecepatan informasi sebagai asimetri baru, dampak pada efisiensi dan keadilan pasar, respon akademik, regulasi dan masa depan, terakhir kesimpulan. Untuk memahami fenomena ini, kita akan mulai dari inti konsep struktur mikropasar, di mana struktur mikropasar ini menganalisis mekanisme bagaimana harga terbentuk melalui interaksi pelaku pasar dan aliran informasi. Dalam era digitalisasi, transformasi pasar keuangan dari elektronik ke era digital dan blockchain akan menciptakan asimetri baru berbasis kecepatan. Kecepatan akses ini akan menjadi eksekusi informasi yang menjadi faktor krusial yang mempengaruhi efisiensi dan keadilan pasar, sehingga transformasi teknologi akan membuat siapa yang lebih cepat, bukan lagi siapa yang lebih tahu, ini menjadi sumber keunggulan yang baru. Nah, kita akan mengetahui bagaimana pilar-pilar konsep struktur mikro. Ada aturan perdagangan, yaitu regulasi dan mekanisme yang mengatur bagaimana order dieksekusi, termasuk prioritas harga dan waktu, serta jenis order yang diperbolehkan. Kemudian ada tick size yang merupakan pergerakan harga minimum yang diizinkan untuk suatu instrumen keuangan. Pilar ini akan mempengaruhi likuiditas, aktivitas perdagangan, dan volatilitas. Contoh, apabila tick size-nya tinggi, maka nilai likuiditas akan rendah. Kemudian ada pilar market maker, yaitu peran penyedia likuiditas yang secara kontinu memberikan kuotasi bid and ask, memfasilitasi transaksi, dan mengurangi biaya pencairan. Pilar terakhir adalah transparansi, yaitu tingkat keterbukaan informasi pre-trade dan post-trade yang mengapengaruhi price discovery dan efisiensi pasar. Sebagai contoh, transparansi yang tinggi akan mempersempit spread. Nah, mari kita lihat bagaimana aktor dalam sistem ini berperan di adaptasi pasar modern. Saat ini, teknologi dan manusia berbaur dalam sebuah pasar, di mana ada informed trader, yaitu pelaku pasar dengan akses informasi superior yang memanfaatkan keunggulan pengetahuan. Kemudian ada market maker, yaitu penyedia likuiditas yang menjaga keseimbangan penawaran dan permintaan di pasar. Ada validator blockchain, yaitu pihak yang memvalidasi dan menguruskan transaksi dalam tersentralisasi. Dan terakhir adalah algoritma AI, yaitu sistem perdagangan otomatis yang memproses informasi dan eksekusi transaksi hanya dalam hitungan mikrodetik. Namun, fragmentasi dan kecepatan ini mendorong evolusi struktur pasar mikro dari tahun 2020 hingga saat ini. Kita lihat selama 5 tahun ini sudah banyak sekali evolusi struktur mikro, di mana di tahun 2020 fragmentasi venue semakin banyak platform, maka base execution semakin rumit. Nah, semakin banyaknya platform perdagangan akan menyebabkan kompleksitas baru dalam menentukan harga terbaik, karena aliran order kini tersebar di berbagai bursa saham. Di tahun 2021 sampai tahun 2022 adanya internalisasi order, yaitu berkurangnya transparansi, di mana broker dan dealer semakin banyak mengeksekusi order secara internal, sehingga akan mengurangi transparansi pasar dan memperumit price discovery. Tahun 2023 ini merupakan lonjakan zero days to expiration, sehingga akan meningkatkan volatilitas intraday. Opsi yang masa berlakunya habis di hari yang sama membuat pergerakan harga harian di pasar indeks menjadi lebih cepat dan stabil. Terakhir, di tahun 2024 sampai dengan saat ini 2025, telah dilakukan riset akademik mendalam yang memformalkan cara kerja automated market maker dengan menyoroti hubungan antara biaya likuiditas, slippage atau selisih harga transaksi, dan fenomena minimal extractable value atau keuntungan tambahan yang diperoleh validator di blockchain.
Namun perubahan tersebut menciptakan dua paradigma baru yang kini berdampingan, yaitu automated market maker dan order book tradisional. Baik, kita bahas mengenai order book tradisional. Order book tradisional ini order beli dan jual dikumpulkan dalam daftar, lalu harga ditentukan dengan mencocokkan order berdasarkan prioritas harga dan waktu, di mana sistem ini membutuhkan market maker profesional yang aktif menempatkan harga beli dan harga jual agar tetap liquid. Nah, dalam order book tradisional ini terdapat transparan karena efisiensi di pasar liquid. Kemudian kelemahannya, likuiditas menurun saat pasar sepi, rentan terhadap manipulasi harga serta biaya operasional yang sangat tinggi. Sementara paradigma yang terbaru yaitu saat ini sudah menggunakan sistem automated market maker yang decentralized finance atau DeFi, di mana harga tidak ditentukan lagi oleh manusia tetapi dengan rumus matematika sederhana. Rumus ini secara otomatis menjaga keseimbangan antara dua aset dalam liquidity pool. Nah, di automated market maker ini, likuiditas disediakan oleh liquidity pool, tidak ada market maker terpusat, tetapi kelemahannya menghadapi resiko impermanent loss, yaitu potensi rugi ketika harga aset berubah terlalu cepat. Nah, order book tradisional ini lebih cocok untuk pasar terpusat seperti bursa saham. Sementara AMM mendukung perdagangan di dunia blockchain yang terdesentralisasi. Mari kita bahas bagaimana evolusi asimetri informasi di tiga era transformasi ini. Asimetri informasi dalam pasar keuangan telah mengalami evolusi yang signifikan dari era klasik hingga era blockchain dan AI dengan karakteristik dan dampak yang berbeda di setiap periode. Di era klasik, asimetri berasal dari informasi fundamental yaitu dari laporan keuangan dan insider info yang menyebabkan spread tinggi dan resiko informasi yang cukup tinggi. Yang kedua, evolusi asimetri informasi di era digital, di mana asimetri berasal dari kecepatan akses pasar dan eksekusi. Contohnya adalah transaksi dengan HFT atau robot perdagangan yang bereaksi dalam hitungan mikrodetik. Dampaknya akan ada keuntungan dari jeda waktu informasi atau latensi arbitrage dan volatilitas jangka yang sangat pendek atau mikro. Yang terakhir adalah era blockchain. Nah, asimetri dari utang transaksi dengan algoritma AI. Contoh adalah MEV di blockchain atau AI trading bots yang menempatkan order lebih cepat dari orang lain. Namun, dampaknya ada ketimpangan temporal dan fairness issue. Nah, kita lihat bagaimana ketimpangan ini akan mempercepat informasi sebagai sumber asimetri baru. Dalam struktur mikropasar modern, kecepatan informasi bukan hanya sekedar efisiensi teknis, melainkan alat kekuasaan ekonomi dan politik baru yang menentukan siapa yang diuntungkan dari proses pembentukan harga. Struktur mikropasar tidak hanya membahas bagaimana harga terbentuk, tetapi juga bagaimana informasi dan kecepatan aksesnya memengaruhi efisiensi pasar. Terdapat tiga dimensi keunggulan kecepatan, yaitu latency advantage, di mana akses informasi mikrodetik lebih awal. Trader yang lebih cepat mendapatkan informasi harga mikrodetik lebih awal akan membuka peluang arbitrase yang signifikan sebelum pasar bereaksi. Yang kedua, dimensi information race, di mana ini adalah kompetisi antar algoritma AI dan HFT akan menciptakan perang kecepatan untuk merespon sinyal fase yang lebih cepat dari kompetitor. Terakhir, keunggulannya adalah temporal asimetri, yaitu waktu penerimaan informasi. Informasi publik akan menjadi sumber ketimpangan karena penerimaan dan perpesar oleh pelaku pasar ini berbeda waktu. Nah, bagaimana dampaknya terhadap efisiensi pasar? Mari kita bahas. Nah, kecepatan informasi yang tidak merata ini menciptakan tiga dampak yang signifikan terhadap struktur dan keadilan pasar keuangan modern. Yang pertama adalah bid-ask spread akan melebar. Selisih antara harga beli dan harga jual cenderung melebar karena market maker menghadapi risiko bertransaksi dengan pihak yang memiliki akses lebih cepat terhadap informasi. Untuk mengaktifasi risiko tersebut dengan menaikkan spread agar tidak merugi. Yang kedua, dampaknya adalah efisiensi harga yang menurun. Efisiensi harga menurun karena harga tidak mencerminkan informasi di pasar karena pelaku cepat sudah lebih dulu bereaksi. Akibatnya,
terjadi keterlambatan informasi atau disebut dengan fragmentasi temporal dalam pembentukan harga. Yang terakhir adalah isu keadilan atau fairness yang meningkat. Investor retail akan kalah cepat dibanding dengan institusi besar dalam infrastruktur teknologi dalam mengakses dan memproses informasi, sehingga akan menciptakan ketimpangan struktural. Pasar menjadi tuci antara pelaku pasar cepat dan pelaku pasar lambat. Nah, apabila kita lihat dari grafik perubahan bid-ask spread risiko kecepatan ini, grafik selampir menunjukkan bagaimana perbedaan kecepatan informasi dan eksekusi di pasar bisa mempengaruhi lebar bid-ask spread, yaitu selisih antara harga beli dan harga jual. Jika lihat di pasar normal, bid-ask spread sempit karena informasi tersebar merata. Transaksi akan lebih stabil dan likuiditas tinggi, biaya transaksi relatif lebih rendah. Yang kedua ada high frekuensi trading, yaitu trader yang berkecepatan tinggi akan merespon harga lebih cepat. Trader lambat menaikkan margin untuk menghindari risiko spread mulai melebar karena ada ketimpangan kecepatan eksekusi. Yang ketiga, apabila kita melihat likuiditasnya cukup tinggi, harga bergerak cepat dan tidak stabil, pelaku pasar memperlebar spread untuk mengurangi risiko sehingga likuiditas menurun dan biaya transaksi meningkat. Terakhir adalah asimetri ekstrim, di mana pelaku pasar memiliki akses yang sangat cepat sehingga terjadi ketimpangan informasi. Spread paling lebar mencerminkan risiko yang sangat tinggi pula. Nah, market maker melebarkan spread untuk melindungi diri risiko bertransaksi dengan pihak yang memiliki informasi lebih cepat. Semakin tinggi asimetri kecepatan, akan semakin lebar spread yang diperlukan. Nah, fenomena ini kemudian mendorong berbagai penelitian akademik untuk mencari data dan mengukur dampak serta mengantisipasi dampak perdagangan berkecepatan tinggi. Salah satunya adalah pengembangan konsep Liquidity Resilience Profile atau LRP yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Nah, penelitian terbaru dari Bayes dan Mengford di tahun 2024 memperkenalkan konsep inovatif yaitu LRP atau Liquidity Resilience Profile. Konsep dasar LRP ini mengukur kemampuan pasar dalam memulihkan likuiditas setelah mengalami guncangan yang dipicu oleh perdagangan berkecepatan tinggi. Komponen utama dari LRP ini adalah ada 4. Yang pertama, recovery speed, yaitu seberapa cepat likuiditas akan kembali setelah terjadi gangguan. Yang kedua, debt restoration, yaitu kemampuan order book untuk kembali ke kedalaman normal. Dan spread normalization, yaitu waktu yang dibutuhkan agar bid-ask spread kembali menyempit. Terakhir adalah resilient asimetri. Apakah sisi jual beli ini akan pulih dengan kecepatan seimbang? Sehingga LRP ini memberikan implikasi praktis, yaitu memberikan framework untuk regulator juga pelaku pasar dalam mengevaluasi dampak perdagangan berkecepatan tinggi terhadap kualitas pasar dan stabilitas likuiditas. Penelitian ini menunjukkan bahwa pasar dengan LRP yang rendah lebih rentan terhadap fragmentasi likuiditas dan volatilitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas selain respon akademik muncul juga berbagai langkah regulatif untuk menyeimbangkan antara kecepatan pasar dan teknologi yang akan saya bahas di slide berikut ini. Nah, ketimpangan dalam perdagangan mendorong banyak negara untuk meninjau ulang aturan pasar. Regulasi kini tidak hanya menyoroti perilaku pasar, tetapi juga arsitektur teknologinya. Ada 2 kebijakan regulasi. Yang pertama adalah konsep fair order sequencing untuk memastikan urutan eksekusi order tidak semata ditentukan oleh siapa yang paling cepat, tetapi juga oleh aspek keadilan. Tujuannya adalah mengurangi dominasi pihak yang mengalami teknologi ekstrim atau teknologi yang sangat tinggi. Order diproses dalam batch Gaussian di waktu tertentu, bukan real time per mikrodetik. Kemudian, urutan order akan diacak dalam satu batch untuk mencegah pihak cepat selalu menang. Proses eksekusi ini dibuat transparan agar semua peserta tahu bagaimana urutan yang diputuskan. Regulasi yang kedua adalah EI Transparency Act, merupakan kerangka regulasi baru yang mengatur penggunaan algoritma AI dalam perdagangan finansial. Regulasi ini bertujuan untuk mewajibkan disclosure resiko sistematik, meningkatkan transparansi strategi algoritma, mengatur kecepatan eksekusi maksimal, serta akan melindungi investor retail dari eksploitasi. AI Transparency Act ini mengakui bahwa perdagangan akan menciptakan asimetri baru yang membutuhkan pengawasan yang khusus.
Oke, namun selain respon akademik, muncul juga langkah regulatif untuk menyeimbangkan antara kecepatan dan teknologi pasar yang tadi sudah saya jelaskan. Namun, regulasi-regulasi ini masih memicu perdebatan serta pro kontra antara yang mendorong keadilan dengan argumen yang pro investasi. Nah, untuk argumen peregulasi, ini ketat terhadap perdagangan berkegiatan tinggi dan berargumen bahwa perlindungan investor memerlukan perlindungan dari eksploitasi oleh algoritma canggih. Stabilitas pasar, regulasi dapat mengurangi resiko flash crisis dan volatilitas ekstrim. Kemudian keunggulan struktural, pasar harus memberikan keadilan, yaitu kesempatan yang lebih setara bagi semua pelaku. Terakhir adalah regulasi meningkatkan kepercayaan terhadap integritas pasar sehingga akan menimbulkan kepercayaan publik. Sementara yang perlu investasi, penentang regulasi berpendapat bahwa HFT akan meningkatkan likuiditas dan mengurangi spread dalam kondisi normal. Algoritma juga cepat membentuk harga sehingga mencerminkan informasi harga yang lebih akurat. Kemudian, regulasi yang berlebihan dapat menghambat perkembangan teknologi finansial. Sementara saat ini, investasi teknologi begitu tinggi, begitu sangat cepat inovasinya. Dan terakhir, ada kebutuhan kompetisi global. Regulasi yang terlalu ketat dapat membuat pasar kalah bersaing secara internasional. Pendekatan ini mencerminkan tensi fundamental antara mendorong investasi serta bagaimana menciptakan investasi yang adil dan stabil bagi semua pelaku. Nah, salah satu bentuk adaptasi itu terlihat dari hybrid market integration, yaitu munculnya struktur pasar baru yang menggabungkan dua dunia, yaitu sistem yang terpusat dan sistem terdesentralisasi atau kita sebut dengan hybrid market integration. Hybrid market mikrostruktur merupakan arsitektur pasar yang mengintegrasikan infrastruktur perdagangan tradisional CEX atau Centralized Exchange dengan teknologi blockchain dan DEX atau Decentralized Exchange atau AMM, Automated Market Maker. Tren lokal menunjukkan konvergensi hibrida antara on-chain liquidity dan off-chain execution. Bursa-bursa besar seperti Nasdaq dan CME kini telah menguji hybrid settlement menggunakan blockchain layer 2 untuk mempercepat penyelesaian transaksi. CEX adalah bursa terpusat, contohnya Nasdaq, Binance, atau Coinbase. Kelebihannya adalah eksekusi transaksi sangat cepat, likuiditas tinggi, ada pihak operator yang akan menjamin keamanan sistem. Namun kekurangannya sifatnya yang terpusat, artinya pengguna perlu mempercayai pengelola bursa. Sementara DEX atau Decentralized Exchange adalah bursa berbasis blockchain yang tidak memerlukan perantara. Semua transaksi dicatat di jaringan publik melalui smart contracts. Kelebihannya, lebih transparan, aman, dan tanpa pihak pengendali tunggal, namun memiliki kelemahan. Prosesnya bisa lebih lambat dan kapasitas transaksi yang masih terbatas, sehingga menghasilkan hybrid settlement. Dalam sistem ini, order bisa dieksekusi secara cepat di luar blockchain, secara off-chain, tetapi proses penyelesaiannya tetap dilakukan di blockchain atau secara on-chain untuk menjaga transparansi dan keamanan. Nah, setelah memahami bagaimana sistem hibrida ini bekerja, langkah selanjutnya adalah kita akan melihat bagaimana pembentukan harga atau price discovery berlangsung di dalam ekosistem seperti ini, di mana banyak pasar yang berinteraksi secara bersamaan. Nah, price discovery ini merupakan proses menemukan harga yang wajar untuk suatu aset berdasarkan interaksi antara pembeli dan penjual di pasar. Dalam sistem hibrida, gabungan pasar tradisional blockchain, harga tidak terbentuk lagi di satu tempat, melainkan penggabungan informasi dari berbagai platform, seperti CEX atau bursa terpusat, DEX, bursa terdesentralisasi, atau over-the-counter market, yaitu transaksi langsung antar pihak, di mana semua platform ini beroperasi bersamaan dan akan saling mempengaruhi harga. Pada CEX, harga ditentukan melalui order book. Contohnya seperti Binance atau Coinbase ini akan menjadi acuan. Artinya, harga CEX biasanya menjadi harga rujukan bagi aset yang sama di tempat lain. Sementara pada DEX, harga terbentuk lewat smart contract otomatis yang disebut Automated Market Maker. Harga akan berubah sesuai keseimbangan aset di kolom likuiditas. Misalkan, rasio antara token A dan token B. Artinya, harga di DEX ini lebih mencerminkan permintaan dan penawaran di blockchain atau on-chain.
Nah, sehingga akan menciptakan keseimbangan antar pasar. Jika ada perbedaan harga antara platform, price gap-nya, algoritma atau trader ini akan mencari tempat yang termurah dan menjual di tempat yang mahal. Aktivitas inilah yang membuat harga di beberapa platform cepat menyesuaikan. Artinya, pasar akan otomatis menyeimbangkan harga melalui arbitrase. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan memahami bagaimana market resilience atau konsep fundamental pada hybrid market struktur ini. Nah, di mana market resilience ini mengacu pada kemampuan struktur pasar untuk menyerap, beradaptasi, dan pulih dari gangguan ekstrim baik yang bersumber dari shock internal ataupun shock eksternal seperti regulatory change serta geopolitical events. Konsep ini akan menjadi fokus utama penelitian mikrostruktur pasar pasca pandemi COVID-19 dan bisnis likuiditas kripto. Nah, kunci dalam market resilience ini komponennya ada liquidity depth, yaitu volume tersedia pada berbagai level harga tanpa pergerakan signifikan. Yang kedua, recovery speed, yaitu waktu yang dibutuhkan pasar untuk memulihkan spread dan depth normal. Kemudian struktur adoption, kemampuan market maker dan liquidity providers menyesuaikan strategi, serta network robustness, yaitu stabilitas infrastruktur teknis dan keterhubungan antar venue. Untuk memahami bagaimana struktur mikropasar benar-benar terjadi dalam kondisi ekstrim, mari kita lihat dua peristiwa penting yang terjadi di pasar kripto, yaitu flash crash di tahun 2022 dan USD dip di tahun 2023. Nah, pada kejadian studi kasusnya flash crash kripto ini di Mei 2022, dalam waktu 15 menit, harga Bitcoin turun 8% karena adanya efek berantai dari likuiditas atau likuidasi posisi leverage atau utang perdagangan. Likuiditas di sistem otomatis AMM pool menyusut hingga 62% selama puncak volatilitas. Di sini pasar membutuhkan waktu 4 jam untuk pulih di CEX dan 11 jam untuk di bursa terdesentralisasi atau DEX. Intinya, pada studi kasus flash crash kripto ini, harga jatuh sangat cepat karena sistem otomatis menjual aset secara bersamaan dan butuh waktu lama untuk pulih. Studi kasus yang kedua adalah USD dip di Mei 2023. Stablecoin Terra USD kehilangan nilai tetapnya terhadap dolar AS. Seharusnya 1 USD itu adalah 1 US dollar. Di platform Curve Finance, likuiditas anjlok hingga 89% dalam waktu 6 jam. Dan total nilai pasar atau market cap turun dari 18,7 miliar US dollar menjadi hanya 1,2 miliar US dollar dalam 2 hari. Hal ini memicu bull run digital, di mana para investor panik dan menarik dana secara massal. Intinya, kejatuhan USD ini menunjukkan betapa rentannya sistem stablecoin berbasis algoritma saat kepercayaan pasar hilang. Apa yang kita dapati dari pelajaran struktural ini? Dua kejadian ini menunjukkan satu hal penting, kecepatan sistem tidak selalu bernilai stabilitas. Pasar yang sangat cepat justru bisa mengalami kejatuhan lebih cepat pula jika tidak ada mekanisme kontrol atau koordinasi antar platform. Inilah mengapa teori mikrostruktur modern menekankan pentingnya resilience dan koordinasi antar platform CEX dan DEX agar reaksi pasar lebih terkontrol. Nah, untuk melihat bagaimana perbedaan ketahanan pasar antara sistem CEX dan DEX, kita akan menggunakan market resiliensi yang terukur, di mana ini adalah CEX dan yang merah ini adalah AMM atau DEX. Nah, CEX lebih cepat pulih dibanding dengan DEX pada saat terjadi gangguan pasar, baik dalam hal kedalaman likuiditas, stabilitas harga, maupun pemulihan volume perdagangan. Keunggulan ini berasal dari adanya market maker profesional, likuiditas terpusat, dan sistem pengamanan seperti circuit breaker. Di CEX lebih cepat pulih karena likuiditasnya terpusat. Sementara di AMM atau DEX meskipun unggul dalam hal transparansi dan desentralisasi, masih lebih rentan terhadap gejolak harga karena bergantung pada algoritma otomatis dan partisipasi pengguna. Meski begitu, inovasi baru seperti dynamic free curves dan constrained liquidity mulai membantu DEX dengan mengejar ketertinggalannya, sehingga kesenjangan performa antara keduanya semakin kecil. Intinya, pada CEX lebih cepat pulih karena likuiditas terpusat,
AML lebih transparan tapi lebih cepat rentan. Nah, arah perkembangan ke depannya akan menggabungkan keduanya, menciptakan pasar hybrid sekaligus yang cepat dan transparan. Jika kita lihat bagaimana market resiliensi ini diukur secara empiris, nah, melalui data grafik bagaimana implementasi teknologi baru seperti blockchain 2 layer membantu meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyelesaian transaksi. Kita lihat efisiensi dan hasilnya konser 23%, menurunkan biaya penyelesaian transaksi pada implementasi blockchain dengan 2 layer. Kemudian waktu settlement akan berkurang dari T+2 ke T+0 untuk transaksi on-chain, sehingga terjadi peningkatan kecepatan sebesar 67%. Kemudian, 42% meningkatkan kedalaman. Ini integrasi antara CX dan DX menciptakan sistem Undefined Liquidity Pools yang meningkatkan kedalamannya hingga 42%. Dan terakhir, penggunaan on-chain audit trails akan meningkatkan transparansi operasional hingga 85%. Karena setiap transaksi ini tercatat otomatis di blockchain dan dapat diaudit kapan saja. Data empiris dari pilot project Nasdaq dan Euronext menunjukkan bahwa hybrid settlement arsitektur ini mampu memproses hingga 100.000 transaksi per detik dengan final rate di bawah 3 detik, mendekati performa sistem tradisional namun dengan transparansi blockchain. Nah, namun koordinasi lintas negara ini menjadi isu baru yang tidak kalah penting. Nah, kalau kita lihat transformasi kebijakan dari rule-based ke principle-based EI monitoring, ada mulai dari era perspective rules, kemudian ke era principle-based dan periodic reporting, beralih peraturan lebih prinsip lebih fleksibel dengan kewajiban pelaporan secara rutin. Contohnya regulasi MiFID II di Eropa, ini kelebihannya memberi ruang inovasi dan penyesuaian, namun kelemahannya penegakan hukum cenderung terlambat karena berbasis laporan histeris. Kemudian di tahun 2020 sampai saat ini, era EI Enable Continuous Monitoring. Artinya regulator mulai memakai kecerdasan buatan untuk memantau pasar secara real time, sehingga bisa mendeteksi anomali atau manipulasi segera bahkan sebelum terjadi kerugian besar. Kelebihannya lebih cepat, prediktif, dan proaktif, namun mengalami tantangan yaitu hasil AI sulit dijelaskan dan bisa mengandung bias algoritmik. Nah, bagaimana selanjutnya? Tahap selanjutnya adalah aturan yang bisa menyesuaikan otomatis dengan kondisi pasar, contoh batas circuit breaker, margin, atau limit posisi yang berubah secara dinamis. Potensinya membuat sistem keuangan lebih stabil, namun tetap ada tantangan isu transparansi dan tanggung jawab karena keputusan ini diambil oleh algoritma. Nah, bagaimana regulasi adaptif dari AI monitoring sistem ini? Lanskap regulasi mikrostruktur pasar sedang mengalami transformasi fundamental dari pendekatan rule-based tradisional menuju AI monitor adaptive system. Perubahan ini didorong oleh kompleksitas pasar hibrida dan kecepatan inovasi teknologi yang melalui kapasitas pengawasan manual. Ada 3 pilar regulasi adaptif. Yang pertama, real-time monitoring, di mana AI digunakan untuk memantau jutaan transaksi setiap detik dan mendeteksi anomali secara langsung bahkan sebelum terjadi kritis. Yang kedua, dynamic rule adjustment, di mana aturan pasar dapat otomatis disesuaikan berdasarkan kondisi pasar, misalnya memperketat batas average saat volatilitas meningkat. Terakhir, pilarnya adalah cross-border coordination. Di sini, negara-negara saling berbagi data pasar agar pengawasan bersifat global bukan hanya nasional. Nah, kebijakan regulasi global contohnya setiap negara mengembangkan framework sendiri-sendiri, menciptakan kompleksitas bagi pelaku pasar global. Pertumbuhan yang sangat cepat di aset digital mendorong negara-negara menetapkan kerangka hukum baru untuk stabilitas dan perlindungan konsumen. Fokusnya utamanya adalah fokus global, di mana transparansi dan pengawasan bursa kripto, perlindungan investor, dan anti-money laundering akan terintegrasi kripto ke sistem keuangan formal. Contoh kebijakan adanya Market in Crypto Asset Regulation di Uni Eropa atau MiCA, yaitu regulasi terpadu untuk seluruh negara Uni Eropa. Di sini wajib ada license berlaku penuh di Desember 2024 sampai 2025, tujuannya untuk harmonisasi, transparansi, stabilitas sistem keuangan digital. Sementara di Amerika Serikat ada Security and Exchange Commission
Crypto Proposal. Bagaimana menyesuaikan aturan sekuritas dengan aset digital? Fokusnya adalah klasifikasi aset, disclosure, custody, serta review oversight. Proyek besarnya adalah proyek Crypto dan Crypto Task Force 2025 ini tujuannya untuk melindungi investor dan menata pasar digital di Amerika Serikat. Dan bagaimana di Indonesia? OJK 2025 sudah juga menempatkan kebijakan regulasi OJK 2005 Framework di mana pengawasan kripto resmi berpindah dari Bapepti yang sebelumnya ke OJK. Saat ini, kripto dikategorikan sebagai aset keuangan digital yang fokus dengan lisensi platform, perlindungan konsumen, tata kelola, dan pajak. Tujuannya yaitu untuk membangun ekosistem kripto yang formal dan terstruktur. Nah, sehingga dibutuhkan harmonisasi regulasi di mana berbagai otoritas keuangan berupaya menyelaraskan kebijakan agar integrasi pasar tetap terjaga. Meskipun teknologi dan model perdagangan berkembang makin cepat, tujuannya memastikan inovasi digital berkembang tanpa mengorbankan stabilitas sistem keuangan global. Nah, kebijakan global yang harmonis ini akan menjadi syarat penting bagi efisiensi dan stabilitas pasar modern. Namun, ketika harmonisasi belum tercapai semuanya, justru akan menjadi tantangan baru yang disebut dengan fragmentasi regulasi. Nah, harmonisasi ini sangat penting karena akan mencapai otoritas bersama di antar negara. Kita lihat bagaimana tantangan baru apabila tidak ada harmonisasi. Nah, implikasi fragmentasi terhadap likuiditas yang pertama yaitu dampak aliran likuiditas global. Perbedaan regulasi mendorong perpindahan likuiditas yurisdiksi yang lebih longgar seperti dari AS ke Singapura dan Dubai. Akibatnya, likuiditas global menjadi tidak merata dan efisiensi harga antar negara turun. Kemudian, fragmentasi regulasi akan menekan biaya transaksi dan risiko arbitrase lintas negara, seperti perbedaan pelaporan, pajak, dan waktu penyelesaian menambah beban operasional hingga 15% bagi lembaga keuangan global. Kemudian, implikasi yang ketiga adanya efek terhadap likuiditas on-chain versus off-chain. Fragmentasi regulasi akan menimbulkan ketidakseimbangan antara likuiditas on-chain dan off-chain. Perbedaan aturan blockchain ini membatasi konektivitas DeFi dengan pasar tradisional, sehingga antar platform sering berbeda dan peluang arbitrase terbatas. Yang terakhir, potensi regulasi solusinya adalah regulatory interoperability. Solusi yang dikembangkan ini adalah solusi regulatory interoperability di mana sistem berbagi data lintas negara secara aman dan otomatis mirip dengan SWIFT 2.0 namun mencakup aset digital dan blockchain. Pendekatan ini diharapkan akan memulihkan kelancaran arus likuiditas global tanpa melanggar aturan hukum. Nah, selain regulasi, aspek teknologi pun terus berkembang termasuk inovasi AMM. Kita lihat bagaimana fenomena MFI versus latency arbitrage. Nah, MFI ini adalah nilai atau keuntungan yang dapat diekstraksi oleh validator, miner, atau bot dengan cara memanipulasi urutan dan pemilihan transaksi dalam sebuah blockchain sebelum blok tersebut dikonfirmasi. Sementara latency arbitrage adalah keuntungan yang diperoleh trader dengan memanfaatkan perbedaan kecepatan dalam update informasi, harga, dan eksekusi order antara dua atau lebih bursa terpusat, sehingga ini akan mencerminkan asimetri kecepatan dan tantangan fairness pasar. Ya, apabila kita lihat aspek di on-FI itu on-chain, sementara di latency arbitrage itu off-chain, sumber aplikasi di MFI adalah urutan transaksi dalam blok, sementara latency arbitrage adalah kecepatan informasi dan eksekusi. Data yang eksploitasi pada MFI adalah transparansi mempool, sementara di latency arbitrage adalah perbedaan update harga antar venue. Aktor pelaku di MFI itu adalah validator, share chart, dan bot, sementara latency arbitrage adalah HFT. Kunci keuntungan di MFI dengan memprioritaskan transaksi sehingga bisa dikatakan menyogok, sementara di latency arbitrage lebih cepat melihat dan bertindak. Dampak pada pengguna di MFI akan ada slippage tinggi, harga buruk. Nah, di latency arbitrage ini harga tidak tersedia saat order tiba-tiba habis. Nah, bagaimana membongkar keuntungan tersembunyi di kripto ini?
Hubungan antara maksimal expected value dan latency arbitration adalah inti dari bagaimana kecepatan dan urutan transaksi akan menciptakan keuntungan tersembunyi dalam mikrostruktur pasar kripto, baik di AMX maupun di CEX. Keduanya mengeksploitasi asimetri waktu, namun dalam lingkungan yang berbeda. Nah, MFI di dunia blockchain yang transparan, sementara arbitrage di dunia centralized exchange yang sangat cepat. Nah, titik temunya asimetri informasi dan mikrostruktur pasar. Meskipun menggunakan teknologi yang berbeda, MFI dan latency arbitrage ini sama-sama mencari keuntungan, mencari motif ekonomi yang sama, hanya teknologinya berbeda. Namun, sama-sama akan memicu latency arbitrage. Nah, sehingga muncul isu fairness, yaitu keduanya merugikan pengguna biasa karena kalah cepat atau akses yang terbatas. Nah, bagaimana inovasi desain automated market di 2020 hingga 2025 ini terus berkembang untuk mengatasi keterbatasan model awal, terutama saat hal efisiensi model dan manajemen resiko, yaitu dengan concentrated liquidity atau versi yang ketiga, penyedia likuiditas akan memilih harga pada rentang tertentu. Manfaatnya adalah efisiensi model meningkat 100-200 kali, namun dengan trade-off kompleksitas dan manajemen aktif yang lebih tinggi. Ada juga hybrid design atau curve yang versi kedua, ini menggabungkan stable swap dan constant product untuk aset yang volatil, menggunakan dynamic fees sebagai oracle application untuk stabilitas harga. Inovasi ini bertujuan untuk menilai likuiditas yang lebih terpusat seperti pada order book tradisional, tetapi dalam kerangka kerja yang terdesentralisasi. Nah, bagaimana implikasi praktis untuk pelaku pasar? Baik. Nah, implikasi kebijakan untuk regulator dihadapkan pada tantangan untuk mengawasi pasar yang semakin kompleks dan terfragmentasi, baik di keuangan tradisional maupun kripto. Pada pasar tradisional, base execute monitoring membutuhkan framework yang lebih canggih, venue fragmentation, kebijakan untuk konsolidasi pasar sehingga menghasilkan pengawasan yang ditingkatkan untuk manajemen volatilitas. Di pasar kripto, MFI regulation ini menentukan apakah front running di blockchain ilegal. AMM desain standar untuk efisiensi modal dan manajemen risiko, adanya cross-border coordination mengingat sifat pasar kripto yang global. Nah, bagaimana konvergensi dan tren di masa depan? Kecepatan informasi ini telah menjadi bentuk baru dari kekuasaan pasar, membentuk perilaku dan distribusi keuntungan di era algoritmik. Masa depan satu pasar ditandai dengan konversi teknologi dan divergensi filosofis dengan inovasi yang bergerak sangat cepat di kedua sisi. Ada AI integration, tokenization, infrastruktur yang sangat cepat, adopsi institusional, scalability teknis, dan kejelasan regulasi. Divergensi utama tetap pada filosofi, bagaimana centralized versus decentralized government ini dan bagaimana permission versus permission aksesnya. Sehingga didapatkan kesimpulan kecepatan ini sebagai alat ekonomi dan politik. Dalam struktur pasar modern, kecepatan informasi bukan lagi sepasar efisiensi teknis, melainkan akan menjadi alat ekonomi dan politik baru yang menentukan siapa yang diuntungkan dari proses pembentukan harga. Transformasi paradigma kecepatan telah mengubah fundamental cara pasar beroperasi dari fokus pada informasi menjadi apa dan seberapa cepat informasi dapat diakses dan dieksekusi, sehingga akan menimbulkan ketimpangan struktural. Asimetri berbasis kecepatan menciptakan ketimpangan struktural yang lebih sulit dibandingkan dengan asimetri informasi tradisional karena memerlukan investasi teknologi yang sangat masif. Ini menimbulkan tantangan regulasi, yaitu dilema antara mendorong inovasi dan efisiensi pasar atau memastikan keadilan dan stabilitas bagi semua pelaku pasar. Bagaimana masa depan pasar? Evolusi teknologi blockchain, AI, dan quantum computing akan terus membentuk dinamika baru dalam struktur mikropasar, memerlukan adaptasi berkelanjutan dari semua stakeholder. Dengan memahami peran kecepatan informasi dalam struktur mikropasar modern adalah kunci krusial bagi para akademisi dan regulator untuk merancang pasar finansial yang lebih efisien, adil, dan stabil di masa depan. Terima kasih. Demikian presentasi dari struktur mikropasar. Mudah-mudahan memberikan insight yang baru untuk para yang membutuhkannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.